Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini mari kita ngomongin tentang DeFi, Decentralized Finance atau keuangan desentral yang sudah kemarin dapat banyak banget trennya sejak tahun 2020-an. Kemudian 2021 kita ada NFT Metaverse dan lain-lain, dan 2022 tahun yang brutal. Sekarang 2023 kita lihat yuk, apakah mungkin DeFi itu bisa bangkit kembali karena sampai sekarang pun masih dipakai orang. Dan mari kita lihat beberapa data yang menunjukkan protokol mana aja yang paling utama yang mungkin menarik untuk kalian pantau. Misalkan pengen exposure lebih ke DeFi di tahun ini. Oke, let's go. Sponsor video kita untuk hari ini adalah dari si Pintu. Kalau misalkan kalian belum pernah lihat dari beberapa video terakhir kami ngomongin tentang Pintu, itu merupakan aplikasi yang bagus, ramah pengguna, merupakan exchange lokal dari Indonesia yang bisa hanya kalian download aja di HP. Lengkap banget fiturnya, kalau misalkan mau deposit, mau tarik juga mudah, dan mau investasi beberapa aset juga mudah. Semuanya mulai dari Rp11.000 aja. Tampilannya ramah pengguna, jadi kalian bisa langsung cek aja di link di deskripsi di bawah video ini. Oke, jadi pertama yang kita ngomongin ini adalah dari segi stablecoin-nya dulu ya. Kalau kita ngelihat ya, yang namanya DeFi itu kan merupakan protokol yang desentral. Dia tidak bergantung sama perusahaan terpusat, entah itu seperti Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, dan kawan-kawannya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat nih dari saldo stablecoin, sejak sebelum FTX sudah ada beberapa yang memang orang tuh pakai DeFi secara aktif. Jadi dompetnya ada di dompet pribadi. Asetnya maksudnya ada di dompet pribadi. Nah, sedangkan setelah kejatuhannya FTX itu penurunan saldo mereka semakin drastis lagi. Kalau misalkan kita ngelihat di layar ini, ketahuan banget arus exchange yang keluar gitu kan. Dalam bentuk stablecoin itu lumayan drastis ya. Kita ngelihat garisnya itu bener-bener turun tajam di sini, dan untuk yang arus masuknya cuma segini, sedangkan arus keluarnya tuh lebih dalam lagi. Dan kita bisa ngeliat entitasnya siapa aja yang terlibat di sini, Binance, OKX, Bybit, dan kawan-kawannya. Nah, kalau misalkan ya kita ngelihat saldo dari stablecoin yang keluar, memang paling banyak kegunaannya itu selain dari spekulasi yang nggak jelas kayak meme coin, NFT, Metaverse, dan lain-lain, itu merupakan penggunaan DeFi. Dan kalau kita ngelihat dari DeFi utama, itu sebenarnya lebih bagus daripada pakai Nansen, kita pakai DeFi lama. Nah, DeFi lama ini merupakan platform yang melacak banyak banget hal berbau DeFi, dan sekarang bahkan mereka udah ngeluarin khusus untuk NFT dan airdrop dan segala macam. Tapi intinya memang sesuai namanya dibuat khusus untuk DeFi. Untuk yang sudah menggandrungi DeFi sejak dulu pasti sudah pernah pakai ini. Tapi kalau misalkan belum, nggak apa-apa, kita akan kenalkan di sini. Nah, yang perlu kita lihat itu adalah cara menggunakan DeFi lama ini bisa memberi kita kesempatan bagus karena banyak banget informasinya. Dari yang pertama ya, landing page yang utama ini, overview-nya ini merupakan rangkuman secara keseluruhan aja. Misalkan kayak total nilai yang terkunci dalam bentuk dolar AS, dalam nilai dolar AS itu sekitar 42 miliar dolar. Dan kalau misalkan kita lihat perubahannya dalam 24 jam terakhir itu naik hampir 2,3%. Sedangkan dominasinya dari Lido Finance yang kemarin kita bahas di hari Senin videonya, itu ada sampai 16%-an di sana. Nah, kalau misalkan kita ngeliat di bawah, ini adalah daftar ranking peringkat menurut TVL, menurut total nilai yang masuk di dalam protokol-protokol DeFi itu. Namanya dari yang paling besar siapa, kategorinya itu masuk dalam bentuk DeFi apa, terus dia ada tersedia di blockchain mana saja. Sambil perubahan angkanya juga ada dalam sehari, seminggu, sebulan, TVL, dan rasionya juga. Rasio market cap-nya dia sama TVL-nya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari angka-angkanya yang tersedia gitu kan, ini kan banyak banget protokolnya, macam-macam namanya. Kalau mau di-filter juga bisa, cuman yang ada di Ethereum aja, atau cuman yang ada di BNB Chain, atau cuman ada di Tron, di Polygon, Arbitrum, dan lain-lain. Kalau misalkan kita lihat nih contohnya kayak yang cuman di Ethereum, ya udah nih, ini muncul semua yang memang tersedia di Ethereum. Kalau misalkan ada beberapa platform yang tidak tersedia di Ethereum, nggak bakal muncul di sini. Nah, terus yang kedua yang bisa kita lihat itu adalah dari segi top protokol di sini. Misalkan nih beberapa dari kalian ada yang tidak pakai Ethereum, mungkin pakai blockchain lain. Nah, kalian bisa lihat di blockchain kesukaan kalian itu protokol apa yang paling utama dalam kategorinya masing-masing. Misalkan nih, kalau di BNB Chain untuk liquid staking yang paling utama itu Anchor. Cuman kan kemarin habis kena hack juga, jadi kita harus selalu dior untuk lihat seberapa aman. Terus kalau untuk CDP yang paling utama adalah Helio Protocol. Untuk yang belum tahu CDP itu apa? CDP itu merupakan protokol yang bisa mencetak stablecoin-nya sendiri. Jadi kalau misalkan kita setorin aset, entah itu untuk pinjam-meminjam, dia bisa mencetak stablecoin-nya sendiri, yaitu CDP. Makanya kalau kayak di Ethereum kan ada MakerDAO, yang mana bisa mencetak stablecoin-nya sendiri dalam bentuk DAI. Nah, kalian bisa selalu scroll ini ke kanan kalau mau ngeliat DEX yang paling utama siapa, lending, bridge, yield, service,
algo stable, derivatif, yield aggregator, lintas chain, sintetik, asuransi, privasi, launchpad, NFT lending, reserve currency, leverage farming, pembayaran, lengkap banget di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau explore ke masing-masing blockchain, protokol yang paling utama apa? Biasanya ini diurutin berdasarkan TVL sih. Itu bisa ketahuan di sini. Nah, bagian yang lain yang keren itu adalah kalau misalkan kita masuk ke bagian kategori tadi. Misalkan nih kita nggak peduli dengan blockchainnya, kita cuma mau tahu aja protokol kalau khusus nih mau ngelakuin sesuatu itu di mana. Misalkan kalau kalian mau beli-beli aset gitu kan. Kalau di centralized exchange antara Indodax, toko kripto, Pintu dan lain-lain itu kan ya udah jelas kan kalian mau beli aset tuh di sana. Kalau di DeFi kan banyak banget. Kalian kadang bingung pilih di mana. Nah, kalian cari di bagian DEX nih. DEX ini jumlahnya ada 667, gila ya, sampai hampir 1000. Ini merupakan nama-nama protokol di mana kalian bisa swap atau bertukar atau trade, berdagang aset kripto. Nah, kalau misalkan nih kalian pencet langsung kategorinya di DEX, nanti pasti langsung muncul semua protokol yang paling utama. Nah, misalkan kayak di Curve, ini khususnya biasanya untuk stablecoin. Terus kayak di Uniswap, terus kalian bisa lihat, oh bisa pakai blockchain mana nih? Kalau Ethereum terlalu mahal, ya udah saya mau pakai Polygon atau Arbitrum atau Optimism atau yang lainnya juga. Ya udah tinggal masuk ke sana, pakai Uniswap, kalian mau beli aset di sana. Atau misalkan kalian sudah ngerti nih DEX, terus pengen yang lebih maju lagi, lebih canggih. Ya udah kalian bisa buka yang lainnya lagi. Mau lending gitu kan, ngambil pinjaman. Kalian bisa ngambil pinjaman di DeFi, tinggal kasih asetnya berapa yang sebagai jaminan atau sebagai agunan, terus nanti kalian ambil berapa. Ini ada 200-an protokol. Untuk yang mau staking liquid ada di sini kategorinya, CDP yang tadi bisa cetak stablecoin sendiri di sini, bridge, yield, service, semua udah ada kategorinya masing-masing lengkap, tinggal kalian explore sendiri. Ada banyak banget lagi nama-nama lain dan ini semua sebenarnya fitur untuk lebih lanjutannya. Kalau misalkan kalian mau lihat itu banyak banget, mau dipelajari, bagus. Ini merupakan salah satu alat utama yang bisa kita pakai untuk riset dan untuk Dior. Nah, kenapa sih hari ini kita memutuskan untuk ngomongin soal DeFi? Karena kalau kita ngelihat ya dari segi market cap, ini setidaknya menurut kategori dari CoinGecko sih, nggak tahu seberapa akurat ini karena mungkin ada beberapa nama yang masuk dan ada beberapa nama yang nggak masuk, atau mungkin ada tumpang tindih lah datanya. Tapi intinya kalau ngeliat dari segi market cap ya, sedih kita ngelihatnya itu DeFi di peringkat 20 kan. Terus meme coin itu di peringkat 21. Tapi mereka selisih market capnya itu cuman lebih dari 2 kali lipat aja. Nggak bener-bener jauh. Sedangkan kan orang bilang, katanya DeFi bakal jadi masa depannya keuangan yang lebih desentral. Nah, kalau DeFi bakal jadi masa depan keuangan yang lebih desentral, maka kita pasti ngelihat ini sebagai market cap yang undervalued. Nilai yang masih kurang mencerminkan valuasinya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Misalkan di tahun 2023 kita berusaha mencari peluang gitu kan. Apakah DeFi akan bangkit lagi? Menurut saya iya. Cuman entah itu dalam segi harga aset masing-masingnya atau mungkin dalam volume transaksi dan TVL orang-orang memakai DeFi itu sendiri. Harapannya kita bisa ngeliat market cap yang jauh lebih populer lagi daripada coin meme. Cuman kalau kita ngelihat sendiri pun kan di Ethereum ecosystem kadang ada beberapa platform DeFi yang memang masuk di sini market capnya, atau mungkin di smart contract atau di BNB Chain atau di Polygon. Itulah kenapa saya bilang nggak tahu nih seberapa akurat, kadang suka tumpang tindih datanya. Nah, melihat dari berbagai platform DeFi yang berbeda itu, menurut saya yang bisa disarankan tuh kalian lihat cara pakainya gimana dan kalian praktekin juga caranya seperti apa, dan mungkin kalian bisa ngelibatkan uang kecil-kecil aja karena ada ekosistem yang murah-murah juga biaya gasnya. Dan dari dulu juga selama DeFi Summer 2020 gitu kan ada banyak banget airdrop dari Uniswap, dari DYDX, dari banyak banget protokol yang kemudian kalau misalkan kita bener-bener sudah pakai awal terus kita dapat airdrop, itu akhirnya kita jadi merasa diuntungkan. Dan memang kalau misalkan nanti fundamental DeFi makin kuat dan 2023 siapa tahu ada adopsi dari institusi nih, karena ada kategori DeFi baru yang menggabungkan dengan aset dunia nyata seperti perusahaan, seperti real estate, properti lain. Jadi kalau misalkan kita lihat ini diadopsi, institusi masuk, likuiditas mulai lancar lagi, dan DeFi merupakan keuangan yang lebih disukain orang, maka kita udah siap. Kita nggak kayak panik lagi baru belajar, waduh DeFi itu apa, cara pakainya gimana. Itu beberapa saran yang tadi udah kita tunjukkan dan bisa kalian coba sendiri. Terakhir kita mau ngeliatin dari segi kesehatan bisnis. Yang namanya bisnis ya, mau di industri manapun, nggak cuma di kripto. Kalau kita ngeluarin duit, lebih banyak kita dapat duit, lama-lama juga akan nggak bertahan lama. Karena pasti kita butuh profit, yang namanya untuk operasi, belum maintenance, belum segala hal lain. Dan ini kan
teknologi gitu kan. Kita butuh hardware, kita butuh software, kita butuh listrik, kita butuh server untuk menampung data segala macam, dan butuh membayar developer, terus butuh inovasi-inovasi baru. Pokoknya yang namanya bisnis tuh harus sehat. Dan kalau kita ngeliat dari token terminal di sini, ini tokenterminal.com ada bagian khusus protokol mana yang bisnisnya sehat. Kita bisa lihat dalam sebulan terakhir, 30 hari terakhir ini earnings yang paling besar diterima oleh OpenSea. Yang sayangnya itu merupakan marketplace NFT, bukan DeFi. Tapi yang kedua tentu saja Ethereum gitu kan, dengan platform smart contract yang paling besar. Tapi kemudian yang ketiga kita lihat dari Lido Finance sebagai tempat staking liquid. Kalau mau tahu lebih lanjut, hari Senin kemarin kita sempat bahas singkat juga, dan ada beberapa video di tahun sebelumnya yang udah kami bikin tentang Lido. Terus berikutnya ada domain service, layanan nama kayak Ethereum, INS. Terus ada MakerDAO yang tadi masuk kategorinya CDP tuh, yang bisa cetak stablecoin sendiri DAI. Terus ada OneInch, ini agregator nih, ngumpulin data-data dari berbagai bursa desentral atau DEX. Terus ada DYDX, tempat orang buat leverage, buat main perpetual. Ada Gains Network nih yang baru, tempat kalian sebenarnya bisa trading saham di sini kalau mau, atau forex pun ada di Gains Network. Dia udah tersedia di Polygon, udah di Arbitrum, baru masuk juga kemarin. Nah, Arbitrum tentu layer 2 besar yang kalau misalkan kalian mau coba-coba yang murah, menurut saya layer 2 yang bagus itu kayak Arbitrum patut untuk dicoba. Jadi ini beberapa hal yang bisa kalian lihat ya, dari segi earning seberapa sehat, dan itu ngelihat dari fee itu masuknya berapa, revenue masuknya berapa, mereka ngeluarin duit berapa, insentif untuk orang pakai. Semakin kecil insentifnya, misalkan kayak 0 malah bagus, atau minim gitu kan, cuma 59 juta, atau malah cuma 138.000. Itu semua insentif yang artinya orang-orang nggak perlu dikasih duit untuk mereka mau pakai. Bisnisnya berarti memang dibutuhkan sama orang-orang. Fundamentalnya lebih sehat, dan mungkin kedepannya kita bisa lihat mereka lebih sustainable lagi. Silakan aja kalau mau nge-scroll lagi lebih lanjut, mau ganti juga, misalkan 3 bulan terakhir atau seminggu terakhir, itu semua pasti datanya akan berubah nanti peringkat-peringkatnya. Nah, terakhir saya cuma mau bilang tentang harapan untuk DeFi di masa depan. DeFi untuk sekarang kan kita harus punya, tahu caranya pakai dompet, tahu caranya berbagai blockchain berbeda, gimana Ethereum, gimana pindah-pindah ke blockchain yang macam-macam, ada layer 2, ada bridging lagi, belum biaya fee-nya, ada admin, ada gas, ada segala macam. Bingung. Untuk orang-orang yang benar-benar awam, menurut saya ini bukan tempat yang bisa dibilang tanpa risiko, karena pasti banyak banget risikonya, apalagi bingung. Dan harapan saya untuk masa depan DeFi itu seperti yang dibagikan oleh Delphi Digital. Delphi Digital ini platform riset juga, dan dia habis bikin gambaran seperti ini nih. Yang sekarang itu kita kayak harus tahu kan infrastrukturnya. Yang mendasar itu ada blockchain Ethereum, ada Solana, ada Cosmos, Avalanche, Polkadot, segala macam lain-lainnya banyak. Terus kalau misalkan kita lihat lagi untuk membuat mereka dapat solusi skalabilitas, ada layer 2 misalkan untuk Ethereum. Ada Scroll, ada Zcasing, ada Arbitrum, ada Optimism, Starknet. Udah beda lagi kategorinya yang kita pelajari. Terus untuk lapisan aplikasinya ada DeFi, ada media, gaming, tools yang lain. Dan misalkan kita mau mainan di DeFi di sini, kita kadang harus ngerti dulu kan, duit dari Ethereum mau dipindah ke Zcasing, di Zcasing lebih murah gasnya untuk mainan DeFi. Ribet untuk orang yang bener-bener baru masuk kripto, mungkin belum terlalu belajar. Terus kenapa harapannya kita bisa bikin ini lebih abstrak. Jadi kita nggak perlu kayak zaman sekarang kan, kita ya udah kalau misalkan mau transfer sesuatu gitu kan, kita tinggal buka HP, entah pakai e-money kayak OVO, GoPay, atau kayak mobile banking kayak BCA dan kawan-kawannya. Kita nggak perlu tahu sistem mereka di balik layar kayak apa gitu kan, dan kita nggak perlu pusing tentang gimana cara kerja internet, gimana cara kerja website segala macam. Dan itu harapannya ke depan, nanti DeFi itu jauh lebih mudah dipakai, dan orang-orang mungkin nanti malah nggak fokusnya ke kayak MakerDAO, Aave, Uniswap, DYDX atau Maple. Orang-orang fokusnya ke lapisan yang ramah pengguna kayak DBank atau Zapper atau Zerion. Ini mungkin untuk beberapa dari kalian yang belum pernah pakai, itu aplikasi yang bagus karena mereka itu mengumpulkan semua fitur-fitur yang berbeda ini, yang ada di bawah-bawahnya ini, dalam satu tampilan. Jadi nggak perlu kalau misalkan mau ganti trading aset di Uniswap gitu kan, dari ETH ke stablecoin di Uniswap, stablecoinnya bawa balik ke Aave, misalkan mau disetorin buat ambil pinjaman. Terus dari Aave keluar lagi kalau mau beli, misalkan masuk ke DYDX untuk perpetual atau leverage. Nah, harapannya dengan satu tampilan itu kita bisa jadi mudah, semuanya bisa dapat. Contohnya kayak OneInch itu udah agregasi likuiditas nih dari berbagai macam yang ada di bawah, dia udah nge-agregasi ini tuh, ngumpulin. Kalau dari kayak Yearn Finance, Gearbox, atau kayak Ribbon gitu kan, itu semua mereka juga memanfaatkan likuiditas yang ada di bawahnya.
Intinya semakin abstrak itu, semakin mudah orang-orang bisa mengadopsi dan semakin DeFi bisa maju. Nah, kasih tahu pendapat kalian dong, komentar di bawah. Menurut kalian apa sih yang kurang dari DeFi saat ini? Atau mungkin kalau misalkan kalian bullish, kasih komentar di bawah kenapa kalian suka banget. Dan mungkin protokol apa yang patut kita pantau yang merupakan harapan utama biar nanti blockchain bisa lebih maju ke depannya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir guys. Semoga videonya ini bermanfaat dan kasih jempol kalau kalian suka. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di Republik Rupiah. Terima kasih semuanya untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Cheers!